Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Nurtanio. Saya dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi sebelum kita ke temanya, jadi saya membuat video ini untuk pengumpulan tugas ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya sudah mewawancarai satu orang narasumber, dan saya mewawancarai satu orang narasumber ini bertema tentang cinta lingkungan yang hijau dan asri. Nah, untuk selanjutnya, jadi saya memilih tema untuk video kali ini, yaitu tentang cinta tanah air sebagian dari iman. Menurut Abi Quraish Shihab, dalam ucapannya, beliau mengatakan atau mengungkapkan salah satu objek cinta yang diajarkan oleh Islam, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Mengapa? Karena Al-Quran mensejajarkan agama dan tanah air. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir dari tanah airmu. Abi Quraish Shihab juga mengungkapkan bahwa cinta tanah air menjadikan si pecinta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu membangun tanah airnya, akan selalu berusaha menghindari segala hal yang memberikan kesan buruk terhadap tanah airnya. Selanjutnya ada hadis yang direwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, ketika Rasulullah hendak datang dari berpergiannya, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi. Setelah melihat dinding kota Madinah, bahkan beliau sampai menggerak-gerakan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW menjadikan cinta tanah air ini merupakan salah satu cinta sebagian dari iman. Dengan kecintaan tanah air sebagian dari iman ini, jadi setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air ini, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Dan dengan cinta tanah air sebagian dari iman ini dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dengan sepenuh hati kita. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dan dicintai rakyatnya. Kita lanjut ke sesi wawancara. Ini adalah narasumber kita yang pertama.
Sebelum kita ke wawancaranya, silakan diperkenalkan namanya. Iya, perkenalkan, nama saya Lisa Aprilia. Sekarang saya bekerja sebagai perawat di salah satu klinik perusahaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan atau mewawancarai Teteh mengenai kecintaan kita terhadap lingkungan. Adapun beberapa pertanyaannya, yang pertama nih Teh, saya mau nanya, Iya, mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan? karena dengan menjaga kebersihan lingkungan kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Contohnya itu penyakit DBD ya. Dan dengan menjaga lingkungan juga kita merasa lebih nyaman, lebih tentram hidup di lingkungan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus tetap selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi saya mau nanya nih Teh, Iya. apa dampak jika kita tidak menjaga lingkungan? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, dampak negatif yang paling condong saat kita tidak bisa menjaga lingkungan itu adalah dampak pada kesehatan. Contohnya itu penyakit DBD. Karena penyakit DBD itu kan berasal dari nyamuk, jentik-jentik nyamuk dari genangan air yang tidak terawat ya. Dan kuman juga itu lebih suka di lingkungan-lingkungan yang kotor. Dan masih banyak sih penyakit yang berasal dari lingkungan yang kotor kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya Teh. Iya. Nah, jadi kita tuh dengerin, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, agar selalu terhindar dari penyakit ataupun macam-macam penyakit yang bisa menghilangkan kesehatan kita. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi saya mau bertanya ke Teteh, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang bersih dan asri? Ya, jadi ada beberapa poinnya ya. Saya jabarin aja. Untuk yang pertama yaitu menciptakan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan juga. Karena saat kita sudah merasa sadar, kita akan mengerti bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Yang ketiga yaitu mulai menanam pohon. Dan yang keempat itu mulai untuk mengelola sampah. Nah, jadi seperti itu kita menciptakan lingkungan kita tuh agar kita terhindar dari berbagai penyakit, dan mulailah tanamkan di diri kita untuk menciptakan dan menanam beberapa pohon di rumah kita agar selalu bersih dan sehat. Demikian, ini adalah sesi wawancara narasumber yang pertama. Sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Teteh yang sudah rela-relain bagi waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih ya Teh. Iya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Dapat saya simpulkan dari video ini yaitu benar kita harus cinta tanah air kita ini dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh iman kita. Mengapa dengan sepenuh iman kita? Karena dengan iman kita, kita dapat mencintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Dengan kita mencintai tanah air dengan sepenuh hati ini, dengan sepenuh iman kita, semoga tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi di tanah air kita ini. Dan semoga tanah air kita ini ke depannya lebih maju lagi, menjadi lebih damai lagi, dan menjadi lebih sejahtera lagi. Dan di tanah air kita ini tidak ada lagi yang namanya kerusuhan ataupun permasalahan-permasalahan buruk yang lainnya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya mau meminta maaf karena saya hanya mewawancarai satu orang narasumber dan saya tidak mewawancarai dua orang narasumber. Jadi sekali lagi saya meminta maaf kepada Bapak dosennya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya
hanya mewawancarai satu orang narasumber. Mungkin hanya itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang enak didengar atau kurang enak dilihat. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton video saya kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.